Balik lagi di channel cerita hororku. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini atau klik video ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan mudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini masih versi radio horor, jadi cuman voice-nya aja. Video kali ini gue mau bawain cerita horor ritual pesugihan tali pocong. Yang dimana si pelaku pesugihan ini bernasib buruk nih pada akhirnya. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum dilanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong subscribe dulu dan klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Kerumunan anak muda itu tertawa dengan riangnya di malam menjelang pagi. Sesekali mereka mengungkapkan kata-kata serapah sebagai candaan. Satu orang memainkan gitar diiringi dengan nyanyian anak muda zaman sekarang. Sesekali lelaki yang memakai kacamata mengabadikan momen kebersamaan mereka lewat akun Instagram story miliknya. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Warung soto milik Busri tetap dipenuhi pengunjung. Sebenarnya warung itu bisa dibilang baru di kawasan tersebut. Namun setiap harinya pengunjung selalu memadati warung Busri hingga pagi hari. Tak berselang lama, tiba-tiba seseorang dari kelompok anak muda itu teriak. "Woi, lihat, apa-apaan ini?" Sambil kaget dia menatap ke layar handphone miliknya. 5 temannya yang lain lantas berhenti dari kegiatan dan menghampiri lelaki yang memakai kacamata itu. "Gila, itu yang di belakang lu apaan tuh?" Ternyata mereka ketakutan dan bingung karena dalam video yang ditangkap terlihat sosok makhluk yang dibaluti dengan kain berwarna putih dengan ikatan di kepala serta wajah datar berwarna hitam. Makhluk tersebut melayang ke kiri dan ke kanan, layaknya memperhatikan warung makan yang dijual Busri itu. Diyakini sosok itu adalah pocong. Karena suara yang gaduh, Busri menghampiri menanyakan apa yang terjadi. Lantas ia kaget. Mengapa penampakan pocong tersebut bisa ada di warungnya? Tak berselang lama, Pak Iwan, suaminya Busri, datang dan menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang dan jangan diviralkan video tersebut. Ya cukup hanya mereka aja yang tahu lah. Sejak kejadian itu, Busri nggak bisa tidur. Kadang ia merasa bulu kuduknya berdiri sendiri saat mengingat kembali penampakan di video pelanggannya. Sebenarnya ia tidak ingin percaya dengan hal-hal gaib tersebut. Namun apa yang dilihatnya waktu itu sangat jelas banget, apalagi diambil pakai video handphone dari salah satu pelanggan warung soto Busri. Terlebihnya sikap Pak Iwan yang tiba-tiba berubah nih, seperti takut jika orang-orang tahu ada penampakan pocong di warungnya. Malam itu Pak Iwan tidak kembali ke rumah, entah kemana, Busri juga nggak tahu. Besok paginya, warga kampung di daerah rumah Busri digegerkan dengan salah satu makam warga yang dibuat berantakan. Seperti ada yang menggali makam tersebut. Anehnya, seluruh bagian dari tubuh mayat masih lengkap. Tapi cuma ada satu hal yang hilang dari jenazah tersebut, yaitu tali pocong yang diikat di atas kepala mayat tersebut. Banyak warga yang berpendapatan bahwa kawasan kampung sudah tidak aman karena ada orang yang memakai guna-guna dengan mencuri tali jenazah orang yang sudah meninggal. Mereka meyakini pencuri tersebut dilakukan untuk sesuatu yang tidak masuk akal atau ilmu hitam lah. Saat itu terlintas di benak Busri
apa pencurian tali pocong tersebut ada hubungannya nih dengan rekaman video di warungnya saat itu. Apalagi jarak waktunya nggak terlalu jauh. Tapi apakah mungkin? Gusti masih tanya-tanya dalam hatinya sendiri. Saat terdiam lamun, tiba-tiba Pak Ahmad datang menepuk pundak Bu Sri. Sri, saya mau ngomong. Saya udah lihat video anak muda waktu malam itu yang direkam di warung kamu. Maaf nih, tapi kamu jangan tersinggung. Apakah kamu menggunakan pesugihan untuk penglaris? Tanya Pak Ahmad ke Bu Sri. Sontak Bu Sri langsung bangun dan marah nih kepada Pak Ahmad. Yang benar aja. Kepikiran untuk berbuat seperti itu nggak ada. Nggak pernah lah. Dengan kesal ke Pak Ahmad, Bu Sri ngomong kayak gitu. Pak Ahmad lantas memberitahu Ibu Sri dengan tenang. Jika ada warga yang melihat suaminya, seringkali itu datang ke area makam di malam hari. Warga-warga sekitar tuh udah mulai mencurigai kalau suaminya Bu Sri itu dalang dari pencurian tali jenazah itu. 1-2 kali dijelaskan, Sri masih belum bisa terima nih. Hingga ia mengingat kejadian saat ia mencuci pakaian suaminya. Saat itu dia kesel nih, karena celana sama baju Pak Iwan atau suaminya itu seringkali kotor, dipenuhi dengan tanah merah, seperti dari kuburan lah. Namun saat itu Bu Sri nggak mikir yang aneh-aneh lah. Dan akhirnya Gusti baru sadar tuh dan langsung menghela napas, menenangkan diri dan menerima masukan dari Pak Ahmad. Kalau dipikir-pikir ya mungkin aja benar, soalnya kan dulu pernah nyuci baju suaminya banyak banget tuh bekas tanah merah. Saya hanya mengingatkan sebelum terlambat, jika suamimu benar melakukan pesugihan, tolong dicegah sebelum warga yang langsung menangkap basah suamimu. Tolong diingatkan dengan baik-baik, Bu Sri. Pak Ahmad mengingatkan kembali dengan ada yang sopan. Singkat cerita, malam itu Sri memperhatikan gerak-gerik Pak Iwan. Dia nggak mau nih kalau Pak Iwan tahu kalau Sri mencurigai apa yang diperbuat suaminya. Bu Sri memberanikan diri untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pura-pura tidur tuh. Padahal Ibu Sri pengen banget ngikutin kemana suaminya pergi setiap malam saat Ibu Sri tidur. Dan pada waktu itu menunjukkan pukul jam 1 pagi. Ibu Sri terbangun dari tidurnya. Bu Sri mengambil jaket, lusuhnya, dan sendal jepit dari belakang rumah. Dia ngikutin nih arah kemana perginya Pak Iwan itu atau suaminya itu. Dia ngikutin dari belakang dan Pak Iwan juga nggak ngeh kalau Bu Sri ini ngikutin dari belakang. Dan ternyata bener aja Pak Iwan tuh berhenti di belakang pohon beringin. Dan Bu Sri kaget karena suaminya itu menggali kuburan yang masih basah dengan kedua tangannya tanpa alat apapun. Terus suaminya itu ngambil mayat yang ada di dalam kuburan itu dan membuka secara perlahan-lahan tali yang melilit jenazah dengan giginya Pak Iwan. Bu Sri ketakutan tuh, nggak habis pikir lah. Pak Iwan, suaminya itu melakukan hal tersebut pada jenazah yang baru saja dikuburkan. Nah, singkat cerita, semenjak kejadian itu warga sudah tahu nih kalau Pak Iwan itu melakukan ritual pesugihan tali pocong untuk penglaris di warung sotonya. Namun, karena dibuat malu oleh warga sekampung, alhasil Pak Iwan berhenti melakukan pesugihan itu. Dan akhirnya Pak Iwan dibawa ke kantor polisi untuk diadili dan bertanggung jawab atas pembongkaran makam di kuburan kampung halamannya tersebut. Setelah beberapa bulan di penjara, akhirnya
Pak Iwan keluar dari penjara nih, bebas lah. Setelah bebas, beberapa hari tinggal di rumah bersama Ibu Sri. Tiba-tiba Pak Iwan mengalami sakit yang aneh. Tubuhnya kurus kering, hanya tersisa tulang. Wajahnya lama-kelamaan menjadi hitam, seperti ditarik sinarnya, hingga kedua matanya yang selalu terbuka dan meneteskan air mata. Mulutnya pun selalu terbuka, tidak bisa ditutup, menganga saja dan keluar air liur. Bu Sri bingung, sudah dibawa ke berbagai orang pintar, tapi penyakit Pak Iwan ini sulit untuk disembuhkan. Akhirnya Bu Sri hanya bisa pasrah dengan kondisi Pak Iwan. Semakin hari kondisi Pak Iwan semakin parah. Ditambah lagi warung makan soto Ibu Sri juga sudah tutup karena sudah tidak ada pembeli lagi yang datang. Setelah mengetahui kalau Pak Iwan ini suaminya Bu Sri melakukan ritual pesugihan tali pocong untuk meramaikan atau penglaris warung sotonya. Bu Sri semakin depresi saat mengalami kejadian-kejadian aneh atau janggal di rumahnya Bu Sri. Setiap malam, Bu Sri sering sekali melihat penampakan-penampakan pocong di rumahnya. Setiap tengah malam, Ibu Sri semakin depresi. Dia merasa udah gak kuat lagi nih menemani Pak Iwan dalam kondisi seperti itu. Belum lagi setiap malam sering diganggu oleh pocong-pocong yang bergentayangan di dalam rumahnya. Akhirnya Bu Sri memutuskan untuk menceraikan Pak Iwan dalam kondisi seperti itu. Bu Sri kini tinggal di rumah orang tuanya, dan Pak Iwan sendiri tinggal di rumah yang penuh pocong setiap malam. Dan pada akhirnya Bu Sri mendengar kabar bahwa Pak Iwan meninggal secara tragis dan mengenaskan. Menurut orang pintar di kampung itu, kejadian yang menimpa Pak Iwan sebagai ganjaran atas pesugihan yang ia lakukan. Ia menumbalkan dirinya sendiri akhirnya dalam ritual pesugihan tali pocong tersebut. Karena Pak Iwan sudah tidak bisa lagi mengambil tali pocong dari jenazah yang seharusnya dilakukan secara rutin dalam perjanjian ritual pesugihan tali pocong tersebut.